Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maulida Rizky, Azada Ayu, Nurul Hidayah, Rorina Desta, dan Hamzah Nur Wahab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silahkan untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Pengertian pengetahuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Bisa juga diartikan sebagai pengetahuan atau pembandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Atau jika dinisbahkan kepada Tuhan berarti Maha mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau pelajaran. Sony Creaf dan Mikael II selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Menurut mereka, pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah seluruh sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Secara harfiah, epistemologi berarti teori pengetahuan. Sudarminta mengembangkan hal yang serupa. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti perkataan, pemikiran, ilmu. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata epistamai, artinya menundukkan, menempatkan atau meletakkan. Maka harfiah epistem berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan tempatnya. Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah seorang cendekiawan muslim yang menaruh perhatian atas pembaruan yang lebih tepatnya sering disebut dengan dekonstruksi ilmu-ilmu keislaman klasik seperti ilmu usuluddin dan fikih yang disesuaikan dengan realitas objektif. Lebih jauh lagi, pemikiran Hasan Hanafi dikenal dengan segitiga emas pemikiran Islam yang memadukan ketiga unsur dari tradisi klasik, tradisi barat, dan kekinian atau kontekstual. Walaupun Hasan Hanafi lahir, besar, ia aktif dalam barisan pemuda yang berjuang membebaskan bangsanya dan kaum muslimin dari bentuk-bentuk penjajahan barat, tetapi Hasan Hanafi muda banyak belajar dari barat dalam hal kebebasan berpikir. Dari sinilah kemudian Hasan Hanafi menganalisis fenomena pemikiran termasuk pemikiran Islam klasik. Lantas mewarnai pemikiran keislaman dengan mengkaitkan dengan tradisi keilmuan yang berkembang secara progresif dan konteks peradaban barat. Perpaduan yang dikenal dengan istilah segitiga emas pemikiran Islam ini kemudian membawa sang pendobrak kewujudan berpikir dalam tradisi keislaman ini sebagai salah satu tokoh pemikir reformis yang memperkaya khasanah pemikiran progresif kontekstual disertai semangat kebebasan berpikir, sehingga bergerak dari statis ke anarkis. 1. Realitas masyarakat masa kini menjadi keharusan untuk rekonstruksi Islam. Hasan Hanafi menjelaskan 5 akar krisis dunia Islam, termasuk serangan Al-Ghazali terhadap ilmu-ilmu rasional dan dominasi sufisme yang menghancurkan rasionalisme. Pertama, ia mengkritik metode interpretasi Al-Quran secara tekstual, sebagaimana kecenderungan mazhab Hanbali. Mereka bersikukuh dengan pendirian itu. Meskipun ekspresi Al-Quran mencakup yang nyata dan metafor, fenomena dan interpretasi yang pasti dan yang ambigu, tetapi ulama Hanbali hanya mengambil satu sisi saja dari ayat Al-Quran dan menolak mendiskusikan detail isinya. Tidak ada ruang untuk berdialog. Demikian, Muslim pada umumnya memberi prioritas pada aspek eksternal daripada esensi Al-Quran. Kedua, Hasan Hanafi menemukan kaitan hadis tentang perpecahan umat ke dalam 73 kelompok dengan potensi saling bermusuhan. Menurut hadis itu, hanya satu kelompok yang selamat dan yang lain akan masuk neraka. Hadis itu telah populer yang demikian disebarkan oleh kelompok yang berkuasa yang menganggap dirinya lah yang selamat dan di luar itu adalah orang-orang yang celaka. Ketiga, ia mengkritik aliran teologi Asy'ariyah karena pandangan dunianya yang deterministik, sentralistik, dan otoritatif dan menjadi pandangan dunia yang dianut mayoritas muslim. Hasilnya adalah munculnya ide penguasa tunggal, penyelamat agung, dan ketertundukan kepada penguasa. Karena itu, seorang penguasa politik bisa mendeklarasikan dirinya sebagai pelayan kesejahteraan rakyat
tetapi pada saat yang sama, ia bersikap otoriter menggunakan karakter kemutlakan Tuhan. Struktur kekuasaan seperti ini mengarah pada penciptaan despot-despot di dalam dunia Islam. Kemudian yang keempat, rasionalisme di dalam khasanah Islam tidak ditempatkan pada posisi netral atau pada posisi kritis, tetapi pada posisi kontradiktif, karena karya rasional hanya untuk justifikasi dan kepentingan rasio adalah bagaimana mencari jalan tengah terhadap perbedaan-perbedaan, bukan menciptakan dialog. Kemudian yang terakhir, krisis kebebasan dan demokrasi menjadi krisis sejarah dunia Islam dalam 1000 tahun terakhir. Seperti rakyat pada umumnya, umat Islam pun tidak luput dari kenyataan penindasan, nepotisme, dan penganiayaan. Pada gilirannya, apa yang selama ini diidentifikasi orang Barat dengan nepotisme Timur seolah-olah dikukuhkan keberadaannya, karena yang ada di sini hanya satu, kebebasan berbuat semau-maunya bagi pemimpin, sedangkan lainnya adalah orang-orang tertindas yang tidak mempunyai kebebasan apapun, seperti kata Hegel. 2. Relevansi pemikirannya terhadap masyarakat kekinian atau modern dalam rekonstruksi. Melihat kegagalan teologi tradisional yang mengesampingkan rasional, Hanafi mewacanakan rekonstruksi teologi Islam agar teologi Islam benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan umat masa kini, yaitu dengan melakukan rekonstruksi dan revisi, serta membangun kembali epistemologi lama menuju epistemologi yang baru. Tujuan pokok dari rekonstruksi teologi adalah agar menjadikan teologi agama tidak hanya sekadar dogma-dogma yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial yang menjadikan keimanan-keimanan tradisional memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etnik dan motivasi bagi manusia. Menurut Hasan Hanafi, rekonstruksi teologi adalah salah satu cara yang mesti dilakukan apabila mengharapkan agar teologi dapat memberikan sumbangan yang konkret bagi sejarah kemanusiaan. Kepentingan rekonstruksi itu pertama-tama untuk mentransformasikan teologi menuju antropologi, menjadikan teologi sebagai wacana tentang kemanusiaan, baik secara eksistensial, kognitif, maupun kesejarahan. Rekonstruksi itu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi dengan memenuhi harapan-harapan dunia muslim terhadap kemerdekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali identitas, kemajuan, dan mobilisasi massa. Teologi baru itu harus mengarahkan sasarannya pada manusia sebagai tujuan perkataan atau kalam dan sebagai analisis percakapan. Karena itu pula harus tersusun secara kemanusiaan. Untuk mewujudkan rekonstruksi Islam tersebut, Hasan Hanafi menuangkan pemikiran-pemikiran yang didasari oleh permasalahan masyarakat Islam masa kini, yaitu kiri Islam, oksidentalisme, revolusi tauhid, revitalisasi hasanah intelektual klasik, hermeneutika, dan teosentrisme menuju antroposentrisme. Selain pemikiran Hasan Hanafi yang revolusi tauhid dan antroposentrisme, menurut penulis, pemikiran Hasan Hanafi yang masih relevan untuk permasalahan masa kini adalah oksidentalisme, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Islam karena sebagai umat Islam harus mampu membela agamanya dan kritis terhadap pemikiran kaum orientalisme. Revitalisasi hasanah intelektual klasik juga sama. Umat Islam harus melihat sejarah Islam yang memperoleh kejayaan karena pada waktu itu Islam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, dan ketika rasionalisme dilenyapkan, maka dampaknya akan terjadi yang terjadi. Ilmu pengetahuan umat Islam diakui oleh orang-orang Barat, dan sampai saat ini umat Islam mengalami kemunduran dalam iptek. C. Muhammad Imaroh. Dr. Muhammad Imaroh lahir di Desa Sorwah, Kulain, Provinsi Kafru Sheikh, Mesir pada 27 Rajab 1350 Hijriah atau 8 Desember 1931
dibesarkan oleh keluarga yang taat beragama. Sebelum meninggal dunia, ayah beliau berwasiat agar Imarah kecil bersedia melanjutkan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi Universitas Al-Azhar. Muhammad Imarah kecil menyelesaikan pendidikan dasar pada 1364 Hijriah atau 1945 Masehi di Sekolah Dasar Dasuk yang berada di bawah naungan Universitas Al-Azhar. Pada 1949, Muhammad Imarah menyelesaikan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Tanta yang juga berada di bawah naungan Universitas Al-Azhar. Kecondongan jiwa nasionalismenya telah muncul di akhir pendidikan dasar dan awal pendidikan menengah. Pada waktu itu, Muhammad Imarah kecil telah memulai bergabung dengan gerakan pendukung negara dan Palestina. Muhammad Imarah juga tergabung dalam sebuah jurnal yang bernama Pemuda Mesir dan menulis sebuah tulisan dengan judul Jihad tentang Palestina pada tahun 1948. Geliat nasionalisme dan perpolitikan semakin ia tekuni hingga membuat proses penyelesaian pendidikan tingginya tertunda. Muhammad Imarah baru menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi pada tahun 1965 dan mendapat gelar lisens dari Universitas Darul Ulum, Kairo. Setelah mendapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi, Muhammad Imarah lebih fokus dalam mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh pergerakan Islam seperti Rifa'at At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdurrahman Al-Kawakibi, Ali Mubarak, Qasim Amin, dan lain-lain. Sejak itu pula Muhammad Imarah mulai menuangkan ide-ide pemikirannya dalam tulisan dan telah melahirkan sekitar 255 karya tulis. 1. Islamisasi pengetahuan menurut Dr. Imarah. A. Islam sebagai agama. Dr. Imarah mengatakan Islam adalah agama yang dipilih Allah untuk manusia. Di dalamnya terdapat ajaran supaya manusia berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempercayai dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut supaya manusia mampu mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. B. Islam sebagai pengetahuan. Dr. Imarah membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu menurutnya adalah suatu yang komprehensif, menyeluruh dan mutlak, yang hanya dimiliki oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu yang dinisbatkan kepada manusia tidak komprehensif, partikel dan nisbi. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah suatu stage di mana seseorang menyadari akan sesuatu dan memastikan bahwa sesuatu itu tidak lain adalah sesuatu yang mampu ia bayangkan. Pengetahuan manusia bersifat parsial, didahului oleh ketidaktahuan dan didapat dengan bantuan perantara. Karena pengetahuan manusia didapat melalui perantara, maka pengetahuan yang didapat oleh setiap orang sangatlah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Imam Muhammad Abduh mengatakan, manusia adalah makhluk reaktif secara alami. Ia terlahir dalam kondisi tidak mengetahui apapun, kemudian dewasa dan menjadi tahu akan sesuatu dengan bantuan panca indera serta informasi yang diterima. Islam adalah ilmu Tuhan. Di dalamnya terdapat ajaran nilai dan akhlak yang langsung diajarkan dengan perantara wahyu. Kalamullah yang bersifat mutlak, menyeluruh, dan komprehensif. Sedangkan pengetahuan manusia yang dinisbatkan kepada Islam ialah upaya manusia mengetahui ilmu Allah, yaitu agama Islam dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. C. Islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan menurut Dr. Imarah adalah upaya menggabungkan antara usaha manusia dalam mengetahui sesuatu dengan pengaplikasiannya sesuai yang terdapat dalam ajaran Islam. Banyak yang menyangka islamisasi pengetahuan adalah upaya mengislamkan pengetahuan. Hal tersebut disanggah oleh Dr. Imarah. Menurut beliau, pengetahuan tidak bisa dijadikan agama, dijadikan Islam, dijadikan Kristen, dan sebagainya. Sama halnya negara tidak bisa diagamakan. Apabila di sana terdapat islamisasi negara atau negara Islam, bukan berarti negara tersebut menjadi sebuah agama di mana agama adalah sesuatu yang tetap, sedangkan negara dan pengetahuan adalah sesuatu
yang terus berkembang. Yang tetap bukanlah yang berkembang. Yang berkembang tidak bisa disatukan dengan yang tetap. Para pemegang dan perilaku filsafat Marxisme misalkan, ia pasti juga memiliki pandangan yang lain dalam kesenian, kesastraan, dan Masehi. Maka di sana perlu dibedakan antara agama dan Islam, bukan hanya berhenti pada pembahasan islamisasi pengetahuan. Kesimpulan, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Dan epistemologi merupakan teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Hasan Hanafi menjelaskan hasil pemikirannya mengenai 5 akar krisis dunia Islam, termasuk serangan Al-Ghazali terhadap ilmu-ilmu rasional dan dominasi sufisme yang menghancurkan rasionalisme. Dan Muhammad Imaroh yang menjelaskan pemikirannya seputar Islam, Islamisasi, dan penjelasan kaitan-kaitan Islam dalam kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.